Saya masih bersama Irwan Syah Siregar, pihak yang mengaku korban penganiayaan Novel Baswedan dan juga anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, Kurnia Ramadana. Bung Kurnia, kenapa Anda merasa bahwa ada pihak-pihak yang mengatur ini memunculkan kasus 2004 ketika ada kasus lain yang menimpa Novel ramai dibicarakan? Iya, jadi memang kalau kita bicara teori hukum itu ada istilahnya dugaan kausalitas, sebab dan akibat begitu. Dan memang kita lihat ketika kasus Bengkulu ini dinaikkan, sarang burung walet ini dinaikkan, tidak jauh berbeda waktunya ketika KPK mengungkap perkara besar, yang mana menyentuh orang-orang besar di instansi kepolisian. Apakah hari ini dalam konteks persidangan kasus Novel Baswedan yang tuntutannya sangat ringan, dan pelakunya adalah kepolisian, apakah ini dugaan kausalitasnya terbukti di sini? Itu yang menjadi penting bagi masyarakat untuk lihat kembali. Dan tadi sebenarnya kita sudah terang benderang melihat bahwa Pak Irwan tidak bisa menjelaskan dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu apa yang dibuat oleh korban begitu. Apakah ada upaya hukum? Kenapa upaya hukumnya bertepatan ketika KPK menaikkan status penyidikan Irjen Joko Susilo? Kenapa kasus ini menguat ketika KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan? Kenapa kasus ini mencuat kembali ketika penyidik KPK Novel Baswedan diserang oleh oknum kepolisian? Kan ini yang menjadi dugaan kausalitas kita bersama. Dan sebenarnya penting untuk dicatat, ada temuan Ombudsman 2 yang menarik di sini. Yang pertama adalah pelapor perkara ini yang disampaikan Pak Irwan tadi sebenarnya bukan pelapor yang memenuhi kualifikasi. Karena? Kenapa? Karena kalau dalam laporan polisi itu ada laporan A dan laporan B. Laporan A itu bagi kepolisian yang melaporkan dugaan tindak pidana yang ia lihat, ia dengar, dan yang ia alami sendiri. Pelapor di sini ketika kasus sarang burung walet terjadi tahun 2004 bahkan belum menjadi polisi. Saat dia melaporkan ini dia hanya sekedar, pelapornya siapa? Pelapornya di sini adalah Brigpol yang melaporkan Yogi Haryanto. Pada saat kejadian perkara 18 Februari 2004 belum menjadi anggota Polri dan tidak berada di tempat kejadian perkara. Yang melaporkan kasus burung walet ini, sarang burung walet ini, yang melaporkan itu adalah Brigpol Yogi Haryanto. Ini yang menjadi fokus di Ombudsman. Itu temuan pertama. Lalu temuan kedua yang cukup fatal saya rasa, dikatakan dalam penanganan perkara ini, Novel mendapatkan teguran keras dari instansi kepolisian dan juga sempat dilakukan penahanan 7 hari. Faktanya ketika diusut oleh Ombudsman, itu semua bohong. Novel tidak pernah ditahan 7 hari, bahwa Novel dikenakan sanksi iya, tapi hanya sanksi administrasi. Pak Irwan, tadi ada satu pernyataan dari Pak Kurnia, kenapa kasus ini atau upaya hukumnya ini seakan bertepatan ketika ada momen-momen Novel sedang menjalani atau dibahas kasusnya? Masalah itu saya tidak tahu menau. Masalah Novel ya Novel. Masalah urusan dia di sana. Saya pedagang. Yang pentingnya intinya saya ini kan minta keadilan. Saya sudah berapa kali mengajukan permohonan ini. Ya ternyata sampai periode udah pertama Pak SBY, dalam masa SBY dihentikan. Saya berjuang terus, tidak mau berhenti. Masalah hukum yang urusan dia masalah di pemerintahan saya tidak tahu menahu kok. Saya ya swasta, apa urusannya dengan saya? Yang penting intinya saya minta keadilan. Yang namanya itu perbuatan salah harus disidangkan. Bapak minta keadilan, berarti bukti-bukti yang Bapak punya, selain tadi Bapak merasa bahwa melihat Novel Baswedan yang melakukan itu, apalagi Pak? Kami ini kan korbannya bukan saya sendiri. Korbannya itu ada 5, yang meninggal 1. Kan bisa dipertanyakan, yang intinya saya udahlah, tidak usah panjang-panjang lebar kalau persepsi masing-masing tidak akan selesai masalahnya. Yang penting perkaranya sudah P21, sudah terregister, silakan dipersidangkan. Di persidangan itulah dinyatakan benar tidaknya orangnya. Oke, jadi intinya adalah ada fakta bahwa persidangannya belum. Karena pra-peradilan bilang harusnya berkasnya ke atau gini deh, Bengkulu lagi. Bukti apa yang bisa Pak Irwan sampaikan selain dari ingatan Pak Irwan yang saat itu seolah-olah melihat ada Novel Baswedan saat penembakan? Karena dalam laporan Ombudsman,
ucapan Pak Irwan yang sampaikan tadi itu tidak terbukti. Karena kalau ingin menetapkan seorang tersangka dalam hukum pidana itu, minimal ada 2 alat bukti. Satu, keterangan sudah. Bukti apa lagi yang menyasar untuk Novel Baswedan? Itu yang penting untuk Anda sampaikan. Jadi Anda tidak hanya... saya coba tanyakan. Nah, tapi pertanyaannya, Bung Kurnia, ada fakta bahwa pra-peradilan memerintahkan berkas kasus ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan belum disidangkan. Dan kejaksaan juga mengatakan bahwa putusan itu melebihi kewenangan pra-peradilan. Ada statement kejaksaan seperti itu. Jadi proses pra-peradilan itu melampaui proses-proses yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Ada lompatan proses di sini. Ada proses ombudsman-nya dulu, ditindaklanjuti, bagaimana temuan Mabes Polri terkait laporan ombudsman. Yang kedua, bagaimana kenapa kejaksaan mengatakan kasus ini dihentikan di tingkat penuntutan karena kurang barang bukti, karena kadaluarsa, itu yang diabaikan. Bagaimana Pak Novel persisnya menanggapi ketika Pak Irwan bicara lagi ke publik? Iya, seperti kita tahu dalam banyak wawancara Mas Novel selalu mengatakan bahwa ada temuan ombudsman yang memang clear sekali terjadi maladministrasi dalam proses penanganan perkara ini, dan rekomendasi ombudsman itu maladministrasi oleh Mabes Polri yang menanganin perkara ini. Jelas sekali di sini disebutkan rekomendasinya, tapi tidak pernah ada. Padahal dalam rekomendasi ombudsman yang saya bawa di sini, ada rentang waktu maksimal 90 hari Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan ini. Oke, terakhir Pak Irwansyah, saya menangkap Anda tadi bilang mengaku dianiaya dan lain-lain dan ingin keadilan. Terakhir, apa yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Ya, kepada penegak hukum, aparat negara, kejaksaan, dan kepada Pak Presiden Joko Widodo, saya sebagai korban Novel Baswedan, penganiayaan tahun 2004, minta tolong segera berkasnya dilimpahkan, disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Karena berkas beliau sudah terregistrasi, jangan lagi ditunggu-tunggu. Jadi, jangan lagi hukum ini tancap ke bawah, tumpul ke atas, ratakan, sama. Itulah terakhir. Iya, jadi memang hal ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi ya, kita tahu. Memang ada beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa organisasi yang berusaha untuk menggeser isu utamanya. Anda tahu orangnya itu siapa? Hari ini ya, saya rasa masyarakat mudah ya melihat siapa sebenarnya yang bermain di balik skenario seperti ini begitu. Jadi fokus utama hari ini adalah ada seorang penyidik KPK yang secara terang benderang disiram air keras di wajahnya, tapi proses persidangannya janggal. Tapi proses penyidikan penuntutannya janggal. Itu yang harus menjadi fokus utama. Karena dalam persidangan kemarin juga dibahas soal burung walet ini kan? Iya, dan ya itu juga bentuk kejanggalan yang kita sampaikan dalam konteks menyoal statement dari kuasa hukum terdakwa dan juga kejaksaan. Maka dari itu kita berdebat saja, misalnya apa bukti dari tuduhan terhadap Novel Baswedan, toh Pak Irwan tidak bisa sampaikan. Tadi clear sekali pertanyaan saya, apa bukti hukum konkret yang Anda lakukan selama 8 tahun, Anda juga tidak bisa menyampaikan. Dan argumentasi Anda saya rasa dengan sangat mudah bisa dibantah. Bahwa Anda sebagai korban iya, tapi pertanyaannya apakah Novel Baswedan seorang pelakunya, itu yang Anda tidak bisa sampaikan. Oke. Gitu. Halo. Ya, sedikit saja Pak, terakhir. Lah saya bilang, Novel itu pelakunya. Baik. Dia berada di belakang saya. Semua orang bisa ngomong kayak gitu, Pak. Buktinya apa? Semua orang. Buktinya peluru proyektil yang menembak. Nah, peluru ini dalam laporan ombudsman ada rekayasa ketika mengambil barang bukti itu. Ketika Anda sampaikan laporan ombudsman ini merupakan sebuah kebohongan, maka itu adalah tuduhan yang serius. Karena ombudsman adalah lembaga Pak Irwan, silakan sedikit lagi. Pak Kurniawan, ini apa gunanya nih? Ini apa gunanya nih? Kalau memang membohong. Anda juga mengabaikan juga temuan ombudsmannya begitu. Ya, berarti pengadilan yang bohong. Apa yang Anda sampaikan, Anda ucapkan, apa yang Anda pegang itu. Kita nggak tahu isinya apa. Pra-peradilan. Iya, isinya apa yang mengarah kepada Novel Baswedan. Anda tidak bisa sampaikan. Kenapa dia sebagai jangan-jangan Anda tidak tahu apa yang Anda pegang itu. Gitu. Wih, saya ini sekolah juga, Pak. Bukan saya bodoh. Ya, jelaskan buktinya apa yang mengarah kepada Novel. Perapit saya
Dia sebagai pelaku penembakan kepada Apa kami. buktinya? Kalau Anda Saya- hanya sampaikan Anda mengingat wajah novel tahun 2004, Anda disuruh pulang sama polisi kalau Anda ngelapor seperti itu. Buktinya kan sudah saya bilang. Buktinya yang Proyektil yang tertinggal Anda pada kaki sampaikan, saya. proyektil yang Anda sampaikan dibilang dimanipulasi di laporan Ombudsman. Itu kan kamu yang bilang manipulasi. Ombudsman yang mengatakan. Mana ombudsman Memang yang bilang? saya yang bilang, tapi saya baca ini jadi kertas kan laporan kamu yang Ombudsman. bilang. Berarti Anda mengatakan Kamu yang laporan bilang. Ombudsman itu bohong. Kamu yang bilang kalau saya korban. Iya, saya yang langsung. bilang memang. Ya memang saya yang Bapak-bapak, bilang, saya baca ini. Iya, iya. itu, Oke, jangan. Pak Irwan, Pak Kurnia nggak akan beres-beres. Kalau begini cara, tampaknya kasus ini masih akan panjang. Anda sudah menyampaikan poinnya, kami sudah menangkap. Saya yakin juga yang menonton sudah menangkap maksudnya. Terima kasih Irwan Syah Siregar, pihak yang mengaku korban penganiayaan Novel Baswedan dan anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan Kurnia Ramadana. Terima kasih Pak Kurnia, terima kasih Pak Irwan.